Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umri wa din wa ala alihi washabihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan pagi ini kita masih diberi nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Jadi nikmat Islam, nikmat sehat walafiatnya, nikmat iman karena kita masih ada rasa iman untuk jadi iman kita yang membawa kita untuk mau belajar PJJ walaupun melalui HP di rumah ya. Kalau tidak punya iman ya malas aja itu dia. Tidur aja malas Nah, itu dia tidak imannya kurang seperti itu. Niatan belajar agamanya kurang. Gitu. Baiklah, untuk materi hari ini kita membahas tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Di sini ada pengertian nanti arti hijrah, faktor pendorong hijrah Nabi ke Madinah, kronologis hijrah Nabi, tokoh yang membantu hijrah Nabi, arti penting hijrah Nabi. Hijrah, pengertian hijrah dalam bahasa Arab berarti pindah, meninggalkan. Dalam pengertian lebih luas adalah usaha untuk menegakkan kebenaran dan meninggalkan keburukan. Jadi hijrah dari keburukan ke yang lebih baik. Pada konteks ini, perpindahan umat Islam dari kota Mekah ke Madinah untuk menegakkan syiar Islam dan menghindari penindasan dari orang-orang Quraisy di Mekah pada waktu zamannya Nabi Muhammad SAW berdakwah. Nah, faktor-faktor dari hijrahnya. Faktor pendorong hijrah Nabi yang pertama yaitu perintah Allah agar hijrah, ada perintahnya. Terus semakin meningkatnya ancaman. Semakin meningkatnya ancaman dan penyiksaan terhadap kaum muslim di Mekah oleh orang kafir Quraisy pada waktu itu. Terus kesediaan masyarakat kota Madinah yang akan dihijrahi untuk melindungi Nabi Muhammad dan pengikutnya. Dan yang keempat, strategi dakwah Rasulullah SAW dalam mengembangkan agama Islam. Nah, jadi faktor pendorongnya yaitu pertama perintah Allah supaya hijrah ke Madinah. Jadi pemuka Quraisy berencana membunuh Nabi Muhammad karena dikhawatirkan ia akan hijrah ke Madinah. Rencana pemuka Quraisy itu telah diketahui oleh Nabi dan Allah SWT memerintahkan supaya Rasul hijrah. Beliau kemudian meminta Abu Bakar supaya menemaninya dalam hijrahnya itu. Jadi Nabi Muhammad bersama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sini. Faktor pendorongnya, yang kedua kan faktor pendorong. Yang keduanya, orang Quraisy marah karena orang yang mengikuti Nabi Muhammad makin banyak dan meninggalkan berhala. Akhirnya para yang kaum muslimin dihina, dikucilkan, diboikot oleh orang Quraisy. Budak yang masuk Islam banyak yang disiksa, seperti contohnya Bilal bin Rabah, yaitu seorang budak yang disiksa sampai tuannya hingga dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Yang berikutnya, kesediaan masyarakat kota Madinah untuk menerima Nabi. Nah, jadi kota Madinah, terutama suku Hajrat dan Aus, telah menyatakan akan membela Nabi dengan segala yang mereka miliki di Aqabah dalam perjanjian Aqabah II, sehingga kedatangan beliau dan pengikutnya di Madinah akan disambut baik oleh masyarakat di kota Madinah tanpa adanya penolakan ataupun perlawanan seperti yang terjadi di Thaif. Nah, dan merupakan sebagai strategi dakwah Nabi. Dan nama Madinah sebelum jadi Madinah itu dulu namanya kota Yasrib. Namanya Yasrib itu nama lain di Madinah. Jadi sekarang itu namanya Madinah Al-Munawwaroh. Nah, ini kronologisnya. Kronologis itu jalur ceritanya. Perjalanannya nih, ada perjanjian Aqabah pertama, perjanjian Aqabah kedua, usaha pemuda Nabi dan usaha Rasulullah meraskan diri. Terus kronologis hijrahnya, ada hijrah ke Madinah, ada kejadian bersembunyi di Gua Sur, serta singgah di Quba sampai ke Madinah.
Sedangkan yang pertama, perjanjian Aqabah yang pertama, yaitu perjanjian Aqabah yang pertama tidak mengkhianati Allah. Nah, jadi perjanjian antara Rasulullah SAW dengan masyarakat Madinah, penduduk kota Yasrib waktu itu. Yasrib itu Madinah ya. Yang isinya tidak akan mempersekutukan Allah, tidak akan membunuh, berzina, membunuh anak-anak dan tidak memfitnah, tidak akan membangkang pada Rasulullah. Mus'ab bin Umair dikirim ke Yasrib untuk mengajarkan Al-Quran dengan agama Islam. Yang kedua, perjanjian Aqabah yang kedua, Baitul Aqabah As-Saniyah terjadi di Aqabah pada tahun ke-13 dari kenabian, yaitu 13 dari kenabian. Nah, jadi isi perjanjian kedua ini mereka akan melindungi Nabi, jaminannya keamanan dari kota Yasrib. Nah, akhirnya untuk pindah ke Yasrib atau Madinah. Nah, akhirnya pada saat malam hari para pemuka Quraisy bersidang di Darun Nadwah untuk mengambil tindakan pada Rasul. Mereka mengirimkan pemuda pilihan untuk membunuh Nabi. Rencana keji kaum Quraisy ini telah diketahui oleh Nabi dan Allah SWT melalui malaikat Jibril. Lalu Rasulullah diperintahkan agar segera hijrah ke Yasrib. Rasulullah SAW mengajak Abu Bakar Siddiq untuk menemani perjalanan hijrahnya. Pada malam itu, para pemuda Quraisy mengepung rumah Nabi. Sedangkan Nabi sudah berkemas untuk meninggalkan rumah. Beliau minta Ali bin Abi Thalib untuk menempati tempat tidurnya, menggantikan beliau. Agar dikira bahwa itulah Nabi. Pada lama itu, Ali bin Abi Thalib yang menggantikan posisi Nabi di tempat tidurnya. Terus Nabi Muhammad keluar secara diam-diam dengan Abu Bakar, dengan naik unta. Nah, atas kekuasaan Allah, dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan kuasa Allah, dengan disiramnya wajah orang kafir dengan pasir waktu itu, maka mereka ketika Nabi lewat itu tidak dibutakan mata mereka, tidak melihat Nabi keluar pada malam itu dengan Abu Bakar. Maka ketika diperiksa di rumahnya Nabi sudah tidak ada, maka mereka mencari Nabi Muhammad di seluruh kota Mekah. Dengan untuk menghindari kejaran, maka Nabi Muhammad dan Abu Bakar Siddiq bersembunyi di sebuah gua di Bukit Sur sambil menunggu keadaan lebih aman. Nah, ini ada pertanyaan nih. Kurang besar ya. Nah, ini gua sono di sini nih, guanya. Sekarang masih ada. Kok ini ilustrasi aja. Selama 3 hari. Di sini ada burung dan disebutkan adalah laba-laba, sarang laba-laba, dan burung dia seolah-olah ini sudah lama. Mungkin kalau ada orang masuk kan rusak. Jadi atas kekuasaan Allah, laba-laba bersarang di gua tersebut dan ada sarang burung juga. Jadi orang Quraisy beranggapan, wah ini nggak ada mungkin orang masuk, karena kalau ada orang masuk pasti sarangnya hancur. Hanya cicak, kalau itu cicak. Nah, makanya cicak itu sunnah dibunuh karena apa? Karena berisik. Karena kalau ada cicak, suara cicak biasanya ada orang. Nah, disitulah. Setelah merasa aman, akhirnya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar pada Senin 8 Rabiul Awal 1 Hijriah tiba di Kuba. Nah, sebelum dia jadi Yasrib. Di Kuba, Nabi Muhammad beristirahat selama 4 hari dan mendirikan sebuah masjid pertama, yaitu Masjid Kuba, masjid pertama yang didirikan dalam sejarah Islam. Nah, di sini masjid, nah ini masjid, bentuk masjidnya sekarang nih udah bagus. Masjid pertama Masjid Kuba namanya, masjid yang didirikan dalam sejarah Islam yang pertama yaitu Masjid Kuba. Nah, dan pada hari Jumat tanggal 24 September 662 12 Rabiul Awal 1 Hijriah, Nabi Muhammad masuk kota Yasrib dengan baik oleh para penduduknya. Yasrib berubah namanya menjadi Madinatun Nabi, artinya kota Nabi. Selanjutnya disebut Madinah. Jadi Madinatun Nabi itu kota Nabi. Nah, di sini. Nah, di sini ada tokoh-tokoh yang membantu hijrah Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib. Nah, Abdullah bin Arqad ini pemandu Nabi.
Abdullah bin Abu Bakar takkan dari Nabi Ammar bin Fuhairah memberi susu kambing kepada Nabi selama diguasur yang memberikan makanan dan mengapa sejak kaki Abdullah. Jadi hijrah jadi perubahan sosial nih. Nah, jadi untuk selengkapnya nanti kalian bisa baca di buku sejarah Islam atau di materi-materi di buku-buku paket mengenai sejarah Islamnya ya. Karena jangan lupa kita sejarah Islam, sejarah perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya, terutama para sahabat Khulafaur Rasyidin. Karena dengan tanpa mengenal beliau, mana mungkin beliau bisa nanti memberikan syafaat kepada kita. Tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Sekarang nanti kita minta syafaat, ya Allah kepada Nabi, minta syafaat kepada Nabi Muhammad, sedangkan kita tidak mengenal Nabi. Bagaimana kita Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada orang yang nggak kenal dengan beliau, ya kan? Seperti itu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah Subhanahu wa taala dan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad dan dijamah amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.